Terima kasih Ustaz kerana mengundang ke rumah Ustaz. Memang saya sudah lama nak jumpa Ustaz. Ya, alhamdulillah kita dengan izin Allah kita dapat juga berkumpul, bertemu di sini di tempat Ustaz. yang sangat sederhana ini. Saya ini memang sedang membuat kajian tentang pameran Banjar. Dan saya ingin tahu nih Ustaz sebenarnya datang dari Banjarmasin dan juga nenek moyang semua datang dari Banjarmasin? Jadi ibu saya memang orang Banjar. Nini, kalau ibu saya dari orang Banjar, Nini pun dari orang Banjar juga. Jadi pihak ibu bapak saya orang Banjar. Semuanya aslinya orang Banjar. Oh. Jadi orang Banjar daripada Kandangan. Kandangan tuh di mana? Hulu Sungai Selatan. Ulusnya dia sebelah barat atau sebelah timur? Ke utara. Ke utara? Iya. Oke. Iya, ke utara. Jadi dari Banjarmasin 136 pal. Apa tuh artinya pal? Kilometer. Pal itu kilometer? Iya. Itu memang perkataannya pal? Atau papalan ke atau... Bukan. Itu pal. Pal. Pal itu ya orang Banjar asli yaitu kilometer. Oke. Jadi dari Banjarmasin, dari pal 1, kalau kamu ke Banjarmasin, mana pal 1? Ada palnya di situ pal 1, kilometer 1, itu sampai ke Kandangan 135 kilometer lah. Jauh tuh Ustaz. Jauh. Jauh tuh Ustaz. Jadi dari Banjarmasin ke Martapura 40 kilometer, 40 pal. Kemudian dari Martapura Kabupaten Banjar ke Binuang 50, kemudian dari Binuang ke Rantau 20, dari Rantau ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu Kandangan itu 20 kilo pal juga. Jauhnya Ustaz. Jadi jauh. Ustaz, tadi Ustaz kata Ustaz dari Kandangan. Jadi, because tidak silap saya di Banjarmasin itu merupakan satu kota kan? Betul tak? Iya. Betul. Daripada zaman, tak silap saya daripada zaman penjajahan memang kota. Iya, kota-kota. Tapi Ustaz datang dari Kandangan. Iya. Itu kota atau desa atau? Kota. Jadi Banjarmasin, kemudian lagi Banjarmasin ini Kalimantan Selatan kan, Kalimantan Selatan karena Indonesia itu ada Banjarmasin, ada Banjarnegara. Banjarmasin itu adalah di Kalimantan Selatan, di Pulau Borneo. Oke. Jadi dari Banjarmasin tadi ke Kandangan, jadi kotanya di Banjarmasin, tapi kota yang kecil-kecilnya, kabupaten-kabupatennya itu adalah di Kandangan. Macam Martapura, suatu kota, Kandangan, kota itu Amuntai, Berabai, itu semua kota-kota. Oke. Jadi saya dari dari Kandangan masuk lagi ke desa. Masuk lagi ke desa. Ke desa namanya Sungai Raya dan desanya Desa Tamiang. Itu 20 km. 20 pal. Ya 20 pal. 20 pal lagi. 20 pal kita ke Kandangan. Naik sepeda. Naik sepeda. Jadi sekolah itu bila sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh sarapannya apa? Nasi. Jadi kita tidak ada mie kan macam di sini kan. Tak ada prata ya. Tak ada prata, roti berapa tidak ada. Nasi. Nasinya tuh bisa iwak karing. Iwak tahu iwak? Iwak saya tidak tahu. Ikan. Oh, ikan. Okay. Jadi ikan kering. Ataupun hintalo. Hintalo dadar. Hintalo itu apa, Cikgu? Hintalo itu telur. Oh, telur. Jadi karena kita memelihara bebek. Itik. Itu bebek saya tahu. Bebek goreng banyak. Itik. Itu ya. Itik. Jadi karena kita memelihara itik tuh jadi setiap pagi itu kita ambil telurnya, kita goreng, kemudian kita makan sarapan, lepas sarapan, terus ke sekolahan. 10 km dari rumah ke sekolahan madrasah. Oh. Naik sepeda tadi. Jadi Ustaz memang bahasa Banjar tuh Dari nenek moyang. dari nenek moyang. Dari nenek moyang. Belajar di sekolah? Tidak. Kita sehari-hari karena di kampung itu sudah bahasa kita seorang. Oke. Jadi sudah lahir, ikan hendak makan apa. Bagi kami, saya memang orang Melayu, jadi saya belajar bahasa Melayu, tapi di sekolah kami belajar lagi bahasa Melayu dan ada peperiksaan untuk bahasa Melayu. Tapi Ustaz katakan yang sekarang tidak ada mata pelajaran bahasa Banjar. Tidak ada. Jadi di situ ada bahasa Indonesia. Oke. Jadi kita belajar tafsir hadis, ya,
Dulu sejarah Islam, dulu zaman dulu kan, sama dulu. ada sejarah Islam, ada IPA, ada IPS. Jadi bahasa daerah itu tidak ada dipelajari. Cuma bahasa Indonesia saja. Oke. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris ya dulu kan. Jadi boleh katakan pernah menulis esei dalam bahasa Banjar? Kalau karena kita percakapan dengan tulisan tidak berbeda. Oke. Macam misalnya, Cil, Ah, apa kabar? kenapa? Oke, apa Apa kabar? kabar kan? Tapi ini apa kabar? Baik misalnya. Ah, Ah, begitu because bagi saya memang agak unik ya kalau ya, macam gini. iya betul. Ya. Tapi karena kita terbiasa sudah bahasa Banjar ya, selalu kita berbahasa Banjar lah. Jadi kada unik lagi kan. Malah bahasa orang ini kan orang asing yang unik bagi kita kan. Kebalikannya daripada kamu kan. Ya betul. Bagi kami memang kalau kami ke Banjarmasin memang agak unik lah, semua orang berbual dalam bahasa Banjar. Iya, iya, Karena iya. di Singapura memang kami belajar bahasa Inggris dan juga Iya, bahasa iya. Melayu. Iya, Dan iya. kami adalah beberapa bahasa yang kami harus pelajari. Setelah umrah, haji, setelah saya kerja. Hmm. Kerja di mana? Di KJRI. KJRI itu apa? Konsulat Jenderal Indonesia. Di Di Jeddah. Jeddah. Masih di Jeddah ya? Masih di Jeddah. Ustaz tak nak balik Ustaz? itu memang mau balik. Mau balik. Karena orang di sana itu ya bila pagi tidur. Jadi bila sudah sembahyang subuh, alamak saya bilang saya tak bisa hidup kalau kayak ini orang tidur. Karena kalau kita di Indonesia kan lepas sembahyang subuh tadi Terus bekerja. terus bekerja atau bikin apa atau apa yang sekolah ya kan. Yang sekolah-sekolah Nah, bisa ya. lah. Kalau begini akhirnya saya bekerja di Jeddah itu baru bisa tinggal. Kemudian bertemu dengan ada orang lama juga di Saudi ya, Di Banjar tuh memang perempuan-perempuannya bekerja di sana. bekerja. Bekerja di sana ya. Ya. Jadi saya ingin tanya nih soalan seterusnya. Jadi bila Ustaz habis Mekah sampai Ustaz berhenti di Mekah sampai ke tahun 2005 tidak salah saya. Ya, Ustaz katakan. 2005. Lepas tu Ustaz ke mana Ustaz? 95 jumpa dengan Tengku Mustafa Halijah Travel. Dari Hajjah Travel Singapura ya? Dari Haji Singapura Di- ini. di Kandahar Street ya? Di Mekah sana kan. Oke. Dia memerlukan mutawif. Mutawif, oke? Mutawif membawa orang umrah kan dia kan agensi Agensi ya? ya. Kemudian saya bilanglah dengan dia, saya tidak bisa. Dia bilang, Misran, semua orang itu tidak bisa. Belajarlah. Saya bilang saya tidak bisa. Nah, 2 kali dia datang, 3 kali. Kemudian, oke lah kalau dia meminta belajar. Dulu tuh pertama kita tuh kan namanya pertama kan memimpin jamaah nih macam mana kan kita nih kan. Jadi setelah itu gugup, tahu gugup kada? Gugup, saya tidak tahu. Gugup jadi kita tuh rasa macam minder, macam Takutan gitu. rasa takutan. Rasa Gugup tuh bimbang, rasa ya? bimbang. Bimbang ya. Macam mana membawa orang Singapura nih? Macam mana nih yang membawa orang Singapura? Pertama bahasa lagi kan? Betul ya, betul. Kedua lagi kan ini hubungan dengan mereka macam mana? Jadi dia suruh membawa tawaf saja. Kita bawalah tawaf. Jadi dia kasih ada buku manasik kan? Manasik haji kan? Oke. Haji umrah. Jadi yang disusun oleh Ustaz Sawif itu kita baca ketujuh orang. Ketujuh itu apa? Setujulah. Banyak jemaah artinya sukalah dengan kita kan membaca begini. Kemudian lagi kita bawa ziarah dan sebagainya. Dari situlah sampai sekarang. Jadi dari 95 95. dengan Halijah sampai sekarang. Nak katakan sampai hari ini saya masih belajar lagi. Jadi memang tahun pertama tu memang tahun mencabar bagi kami lah. Saya belum kenal dengan betul siapa suami saya. Ada sama orang Banjar kan. Jadi dia pun at the same time dia pun mempelajari orang-orang Singapura, macam mana cara orang Singapura hidup di Singapura. Jadi
Jadi kami sama-sama belajar dan ada juga perkataan-perkataan yang saya tak faham ataupun perkataan-perkataan yang orang kita cakap yang dia tak faham. Jadi dari situ kita belajar. Kita belajar sampailah hari ini masih lagi belajar. Kadang-kadang kita tengok YouTube kan. Wah, jadi saya tanya adat resam orang Banjar macam mana. Pasal orang Banjar ni diorang kaya dengan adat resam. Memang diorang pegang kuat pada adat. Boleh saya katakan mereka pegang kuat pada adat. Kalau orang kita kan sekarang banyak adat yang kita dah lupakan, tapi diorang masih pegang lagi. Jadi bagaimana Puan belajar dengan mendalam bahasa Banjar? Is it like macam Puan ada ke Banjarmasin ke atau? Ya, ada. Kita dulu kan masih awal perkahwinan. Jadi kan setiap tahun saya balik Banjar. Oh, setiap tahun saya balik Banjar dan dari situ saya mula belajar sedikit-sedikit perkataan-perkataan Banjar, adat resam orang Banjar. Tapi sampai sekarang masih belum boleh macam perfect lah nak katakan, masih lagi belajar. I think it's a good enough effort. Okay, macam kita pergi shopping kan, kalau kita beli barang di situ kan, bila kita beli nanti dia cakap tau, saya jual. Kenapa saya jual? Dia memang jual? Memang dia jual kan. Jadi saya ni tak tahu apa nak jawab. Jadi suami ada kan, dia cakap, saya beli. Lepas tu kita keluar, saya tanya dia, kenapa mesti nak? Dah tentu kita beli. Kenapa kita cakap kita jual, kita beli kan? Habis baru dia terangkan, apa bang? Itu di dalam hukum Islam ada akad jual beli. Ya, benda yang mu'atat, benda mu'atat itu yang sudah jelas harganya. Macam Pepsi $1 misalnya di sini kan, lebih itu kan itu sudah mu'atat, sudah jelas itu harganya sudah mikirin. Di Singapura memang kita tak bercakap. Kita tak praktis ni semua kan, kita beli jalan. Ya, Aku dah bayar jalan. Kan dah tawar, dah dapat harga tu kita dah ambil jalan je lah kan. Tapi di sana memang diorang macam saya cakap lah, orang Banjar ni masih lagi pegang pada adat diorang memang kuat lah. Jadi bila ini sejak berumah tangga ni, Ustaz pula berbual Banjar dengan siapa? Dia perempuan belajar dengan saya, dengan anak kan. Tapi kami macam sepanjang ni lah, masih boleh dapat lah. Yang sikit-sikit yang dia cakap tu kita belajari, jadi kita dah faham. Jadi kalau yang mana yang kita tak faham, kalau kita dah faham tu apa dia minta kan. Yang paling popular lah buat tempat rumah ni kan. Ya kalau tu apa? Ya kalau bahasa Banjar. Benarkah? Oh benarkah? Ya. Kenapa? Benarkah? Itu antara perkataan perkataan yang selalu kita pakai di rumah kan. Ya kalau kan lagi pada tu macam banyu. Banyu tu apa? Banyu. Banyu kan, nanti kata ambilkan banyu teh. Jadi ambilkan air teh. Banyu putih atau jadi tu banyu tu pada kita air. Itulah itu antara yang dua simple perkataan yang kita gunakan harian di rumah lah, yang Ustaz ajar lah. Jadi Ustaz ni memang cuba terapkan bahasa Banjar lah di rumah sikit-sikit. Ya, dia nak cuba terapkan pada anak dia lah. Jadi supaya anak dia tu kan macam tahu adat resam orang Banjar. Mana tahu satu hari kan. Jadi dia tak hilang lah adat resam ni kan. Puan, tadi Puan ada katakan Puan ada seorang anak ya? Saya. Siapa nama anaknya? Ahmad Kushairi. Di mana Ahmad Kushairi ni? Nanti Mat. Oh Mat. Ya Mama. Mat, nah kenalkan Abang Zain Ahmad. Assalamualaikum Ahmad. Are you good? Baik. Baik How old are you Ahmad? Ahmad 12 tahun. 12 tahun. Jadi tadi saya dah Abang Zain dah berbual banyak dengan Ustaz Misran and also your mother Puan Yati about perkara-perkara budaya Banjar dan juga bahasa Banjar. So Ahmad, bila orang tanya you, what are you, who are you, siapakah awak, what do you answer? Apakah jawapan? Jawapan Ahmad ialah Ahmad setengah Banjar, setengah Singaporean. Setengah Banjar, setengah Singaporean. Setengah Banjar tu apa makna tu setengah Banjar tu? Sedikit Indonesia, macam orang Indonesia, sedikit macam orang Singapura. Oh, jadi selalunya apakah reaksi diorang? Apakah reaksi kawan-kawan Ahmad? Kawan-kawan Ahmad nanti macam tengok Ahmad macam, Diorang tanya macam, tapi Ahmad tak tengok dalam macam, Ahmad tak tengok macam Singapore. You don't look Indonesian lah. Tapi ada cakap Ahmad more look like macam China, Singapore.
Oh. Jadi kira kan Ahmad tu bagi apa kata orang Singapura tu macam rojak ah, macam rojak Ahmad macam rojak sikitlah. Beli sayur di pasar. Jadi and also tadi dia ada mention yang apa di rumah ni memang ada sedikit sebanyak satu dua adat Banjar, perkataan-perkataan yang dilontarkan, dipercakapkan di Singapura pula, di rumah ini. Jadi I want to ask you like what words do you know? You know? Perkataan apa yang awak tahu? Perkataan yang awak tahu ialah pian, ulun, batis, Wow, that's a lot. Ya kalau ya kalau banyu banyu dan apa? Backside what? burik. Boleh. jadi saya nak tanya ni, what are those words? Like, apa ni ulun pian ni semua? What do you mean like? Ulun pian tu macam orang macam describe orang awak saya gitu. Yang banyu burik batis tu macam like your own body lah. Body Batis parts tu, eh. Yeah. Oh, is batis betis? It sounds very similar. Betis. Betis. Ya. Oh, kenapa jadi Itulah orang Banjar. orang Banjar Orang Banjar dia cakap dia halus lah. Halus lah Kalau kita kan nggak bit kasar. ada ada certain halus, letters ya, yang ya. kasar sikit ya. Jin, sebenarnya saya ada pekerjaan untuk kamu lah. Pekerjaan untuk saya? Iya. Saya sudah bekerja sebenarnya. Ini pekerjaan untuk bahasa Banjar. Bahasa Banjar, okey. Mempelajari bahasa Banjar sedikit-sedikit. Mungkin saya boleh kenali lah juga apa yang the missing story missing jigsaw, okey. Ini pekerjaannya ya. Aduh. Nah, ini kill pian hendak ke mana? Dia worksheet ni latihan ni macam susah ya, Ustaz. Susah baru belajar, tapi kalau sudah pandai juga nanti. Boleh saya tengok? Boleh. Wow, Ustaz begitu ada prepare banyak ya Ustaz. Berapa banyak ni? 15 Ustaz. 15 frasa-frasa yang panjang ya Ustaz. Ni saya tadi Ahmad ada mention tentang pian ya. I saw it, I'm seeing now here. Pian hendak ke mana? I'm thinking it's hendak ke mana lah kan. Yeah. Tapi apa ni? What is this word gangganan? Gangganan tu sayur-sayuran macam carrot, Okay, timun. I should write. Carrot, timun So dia macam apa tu secara amnya lah sayur-sayuran Macam susilanya macam gini macam dia kata lah, ni macam bahasa harian orang-orang sana kalau dia nak pergi pasar. Oh, bahasa harian. Bahasa harian dia orang pergi pasar kan. Okey, saya tulis. Jadi saya tak kalau itu saya tak keliru. Bahasa harian bila ke pasar. Okey. Jadi kalau kita kan sini cakap aku nak pergi pasar lah. Ya. Kan? Tapi Yes. kita tak payah cakap, tapi macam dia orang very specific. Aku nak pergi pasar. Mereka pian tu macam dia nak pergi pasar, nak beli sayur. Janganan tu macam sayur. Jadi saya just curious kalau pian is it I mean of course you know lah kan kita ada aku, engkau, awak, saya, you know the kind of is and awak and engkau is similar. So what is pian? What does pian refer to? Pian refer to saya. Awak. Awak. So it's not engkau. Bukan. Oh, jadi kalau engkau Lebih tinggi lagi. lebih tinggi lagi. Lebih tua lagi. Oh, okay. Ya, jadi yang bertanya ini umur 10, yang menjawab itu umur 20, 15. Oh. Jadi you panggil I pian lah. Oh, ya pian. Jadi kalau kamu you nak cakap dengan dia ulun. Ulun. Kenapa? Pasal dia muda Dia daripada muda. Oh, ulun hendak ke mana? Okay. I'm learning. Jadi, okay, I'm seeing another word here. Hintalo. Is it how you pronounce it? Hintalo? Hintalo. Apa artinya? Hintalo macam telur. Telur. Nama style Ya. Telur. Egg. Telur lah. Hintalo. ya, egg. Do you use that? Bila pergi pasar ke? Minta-minta. Selalu kita pakai telur. Telur lah Ni hendak Aris ni. Aris. Is this? Itu macam arisan. Kalau macam kita panggil dia orang sana panggil arisan kan. Oh. Jadi macam kita ni macam kenduri. Kita panggil Acil kenduri. hendak. Oh, akil. Acil. Acil tu bahasa dia orang tu macam kita macam
You panggil I lah Acik macam aunty. Wow. Ya. Makcik. Makcik lah. Saya tak panggil makcik lah. Cik nak gimana. Oh. Orang Singapura kan kita canggih, kita tak panggil cik. Ya. Kita panggil aunty, uncle. You, I, aunty. Kan Ya. So arisan tu macam diorang buat macam ada macam kenduri ke I see. ataupun macam diorang ada orang-orang sana kan macam kaum ibu dia ada macam pelajaran Betul. macam diorang Ya. ada macam Ya. baca Yasin. Ya. Jadi itulah dipanggil arisan tu lah. Oh. Jadi, okay lah, saya mungkin I will try the last word. Wadai. Saya tahu wadai ni kat Singapura orang panggil wadai. Wadai tu di pasar malam memang banyak tu wadai tu orang India selalu jual. Zain sama. Saya pun baru bila dia cakap wadi, tu macam mana makanan India ni ada tempat bandar kan? Jadi bila kita wadi tu apa? Wadai. Rupanya wadai tu macam kuih-kuih. So dia macam orang cakap tu makanan basah gitu. Kuih Kuih-kuih lah. Macam wadai kan. Kita kata nak wadai apa. Macam kita lah nak kuih puteri salad. So Kan. different. Kita cakap kuih kan. Lepas tu diorang pakai wadai. Wadai. Wadai apam. I've never seen that word kat Singapura, wadai apam. Sebenarnya kuih apam. Oh, kuih apam. Ya. Kita panggil sini kuih apam. Diorang panggil wadai apam. Macam kita panggil kuih dada. Diorang panggil dada gulung. Oh, beza tu. Kan diorang ada dada gulung, ada dada ni kan. Jadi diorang panggil dada gulung. Wow. Wah, Ahmad, you have a lot of words that you have to learn Macam ada banyak perkataan gitu. What do you feel? How do you feel bila dapat tahu like all these different words like macam Nanti Ahmad akan tanya Baba, perkataan ni apa? Nanti Baba macam explain lah. Oh, Mat, macam for example, hintalok. Minta mak tanya, Bah, hintalok tu apa? Dia macam, oh Ahmad, hintalok tu telur. Oh. Tapi dalam bahasa Belanjan nama dia hintalok. Kalau bahasa kamu, ialah telur. Oh, begitu. Begitu ya. Banyak harus yang orang cakap tu ilmu yang boleh dicurahkan kepada Ahmad ya. Ya banyak. Banyak yang harus Pelajari. dipelajari amat. Long way to go. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih lah banyak kepada family Ustaz Misra, Mayati and Ahmad. Kerana memang saya ni pun ada cerita seperti yang saya terangkan tadi kepada Ustaz, memang banyak saya pun ada sedikit sebanyak nostalgia history atau sejarah Banjar sedikit-sedikit yang saya tidak dapat definisikan, yang saya tidak dapat ketemulah because memang tak kenal tak kenal atau it's just a memory for me, satu piece of memory aja. So saya menulis kajian ni memang saya dapat banyak ilmu lah, seperti berjumpa dengan family Ustaz ni. Jadi saya amat berterima kasih. Memang semua yang dipercakapkan hari ini mungkin insyaAllah akan dipamerkan dan harap kita berjumpa lah semasa pamerannya. InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak semua. Sama-sama. Terima kasih banyak Ahmad, Mayati Usum.